Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang pengaruh durasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi, dalam hal ini saya dan teman-teman saya meneliti dan mencari hubungan secara statistik pengaruh durasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan. Ini merupakan salah satu tugas dari dosen statistik kami. Lalu, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara durasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan. Dan penelitian ini merupakan penelitian korelasional sampel sebanyak 30 mahasiswa dan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner untuk mengetahui durasi belajar. Jadi pada saat kami meneliti untuk mengetahui durasi belajar ini, kami di masa pandemi seperti ini menggunakan Google Form. Jadi kami menyebarkan linknya melalui sosial media sehingga para mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan dapat mengisinya. Lalu, untuk menentukan variabelnya, di sini X adalah durasi belajar, yaitu menit atau hari. Sedangkan Y itu adalah prestasi belajar, yaitu IPK. Kemudian, di langkah kedua ini, kami mengumpulkan data sampel itu sebanyak 30 mahasiswa, di mana mereka memiliki durasi belajar dan prestasi belajarnya masing-masing. Dan sekedar untuk informasi, di sini kami menggunakan data nilai mahasiswa dan mahasiswi semester 2. Jadi, dari data yang telah dikumpulkan itu, kita bisa membuat sebuah grafik di mana cara dan pembuatan grafik ini pun memasukkan data tersebut dengan rumus-rumus tertentu pada Excel. Jadi, di sini dapat kita lihat terdapat titik kuning dan titik berwarna hitam. Di mana di sini garis kuning dan garis berwarna hitam. Yang mana garis kuning ini merupakan titik aslinya, yaitu titik yang sebenarnya, di mana mereka itu terpencar, sedangkan titik hitam itu merupakan titik regresi yang bisa disebut dengan titik prediksi. Di sini ini membentuk sebuah garis ya. Ini dinamakan garis regresi. Dari persamaan ini itu bisa dari garis ini itu bisa dilihat sebuah persamaan. Itu Y sama dengan min 0,000 X ditambah 3,601. Sedangkan R kuadratnya itu 0,036. Lalu, di langkah ketiga ini, kita melakukan sebuah analisis, di mana analisis yang pertama itu berhubungan dengan nilai korelasi. Jadi berdasarkan hasil penelitian, nilai korelasi dari data yang didapatkan adalah min 0,190031, sehingga terdapat hubungan yang lemah dan tidak memiliki hubungan yang signifikan karena perubahan variabel yang satu tidak diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau bisa disebut tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah.
Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Ya, jadi di sini itu nilai korelasi yang kami dapatkan itu memiliki hubungan yang lemah, yang tidak signifikan karena perubahan variabelnya tidak mengikuti perubahan variabel yang lain. Sehingga nilai korelasi tersebut sangat lemah. Nah, pada analisis yang kedua ini, itu kita menganalisis tentang Press regresi, yaitu Y sama dengan 0,0003X dikurang 3,6018. Jika value lebih kecil dari jika p-value lebih kecil dari alpha yaitu 0,05, maka X berpengaruh pada Y karena dari data yang didapatkan, p-value-nya 0,3145 berarti angka tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Sehingga X, yaitu waktu belajar, tidak berpengaruh pada Y, prestasi belajar. Berarti ketika jam belajar kurang maka tidak berpengaruh signifikan pada prestasi belajar. Di sini perlu digaris tebalkan pada kata signifikan. Jadi waktu belajar itu tidak berpengaruh secara signifikan pada prestasi belajar. Kemudian analisis yang ketiga itu, di sini kita menganalisis tentang koefisien determinasi, yaitu R sama dengan 0,0361. Variabel durasi belajar berkontribusi sebesar 3,61% terhadap perubahan prestasi belajar. Selebihnya 96,39% dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian. Kemudian melakukan analisis pengaruh secara statistik. Dulu. Karena nilai p-value yaitu 0,3145, di mana itu lebih besar dari 0,05, maka secara statistik variabel X yaitu durasi belajar tidak berpengaruh pada signifikan terhadap variabel Y prestasi belajar. Nah, kemudian, ini merupakan gambaran dari data analisis yang saya maksud menggunakan rumus-rumus tertentu di Excel, menghasilkan data ANOVA sebagai berikut dengan summary output-nya. Ya, di sini kita bisa melihat ya bahwa R-squared-nya itu sama dengan nilai R kuadratnya. Dengan signifikan 0,314503141. Ya, kemudian kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya, berdasarkan analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara durasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan. Hal ini diketahui berdasarkan besarnya nilai signifikan 0,14 lebih besar dari 0,05.
Karena jika dilihat dari data yang didapat, bahwa jam belajar tidak berpengaruh signifikan pada prestasi belajar. Ada yang belajar dengan waktu yang lama, tapi mendapat IPK rendah, dan ada juga yang mendapat IPK tinggi walaupun belajar hanya sebentar. Jadi intinya terletak pada X-nya ini ya, karena kami mengambil dari satu faktor saja, yaitu waktu belajar, mungkin itu penyebab ketidaksignifikannya hasilnya gitu. Jadi untuk kesimpulannya hanya itu saja. Kurang lebihnya pada video ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.